pohon adalah bangunan yang biasa di daerah pegunungan Papua. Di Ayamaru sendiri, rumah ini sekaligus menjadi penanda kejayaan masa lalu. Nah, ini ada kegiatan masyarakat yang lucu. Ini dilakukan di saat air surut, ya. Nah, biasanya mereka cari ikan itu dengan cara molo. Jadi dia menyelam gitu ke bawah. Nah, kalau ini lagi surut begini, kita nanti meraba. Meraba betul, Mama Jovin? Iya, Mama. Apa yang diraba? Ayo kita langsung ke lokasinya. Di sana lokasinya. Ayo, Mama, silakan. Mama. Nah, ini dulu rumah-rumah di Ayamaru ini memang begini semua. Jadi kalau misalnya dilihat waktu pas musim hujan, ini di bawahnya air langsung. Makanya dibikin rumah panggung seperti ini. Nggak heran karena pohon tinggi sekarang udah jarang. Yuk, langsung yuk ikut saya meraba. Aktivitas mencari ikan dengan cara meraba di Pulau Jawa disebut gogoh atau gogo. Bedanya di Ayamaru, kegiatan yang dilakukan dari arah hilir ke hulu ini hanya dikerjakan oleh perempuan saja. Boleh. Ya. Jadi memang ini yang disebut meraba tadi ya? Iya. Yang tadi meraba. Meraba-raba begini. Nah, sebenarnya ikan itu sendiri banyak di pinggir. Kadang-kadang kalau di tengah-tengah gini, di saat dia ada apa tadi namanya, fabo, ada rumput, ada rumput lautnya, di situ juga ada ikannya. Tapi ini nggak kelihatan, ini kita udah bikin keruh air. Iya. Jangan di sini susah. Ayo, ayo. Mama hari-hari begini ya. Iya. Hari-hari meraba begini. Iya. Orang yang tidak tahu dengarnya senang saja ya. Senang tahu makan. Tapi sebenarnya meraba ini susah. Iya, susah. Susah. Ayo cari lagi ya, aku mau lihat ikannya. Ayo. Kita lanjut. Ayo lanjut, lanjut. Iya. Pergerakan meraba dilakukan dari tengah ke pinggir danau. Sebab ikan yang ketakutan biasanya akan bersembunyi ke rerumputan di tepian. Meski dilakukan di area dangkal, meraba ikan tidak boleh dikerjakan seorang diri. Sebab sebagian dasar danau ada lumpur hisap yang berbahaya. Suara siapa juga kah? Gaster. Dulu, Mama Javin tadi bilang di sini banyak udang, ya betul ya. Tapi setelah ada bibit gastor, udang habis. Berarti ikan mas juga kurang, gabus juga kurang. Ini yang makan ya? Ada yang dapat. Ini kah? Saya dapat ikan mas. Gampang ya? Carinya gampang. Jadi kalau waktu pas kita jalan itu, dia ada di dalam lumpur. Tadi Mama Heni langsung bilang, raba, raba, raba. Nah, begitu diraba, loh, kok ada yang gerak-gerak nih? Dapat! Bisa. Tadinya saya ngerasa ini akan agak-agak susah, mengingat areanya seluas ini. Tapi, saya berhasil! Yes! Taruh dalam tas, taruh dalam tas. Hidup. Lagi. Cari lagi. Bagus. Diperlukan nyali besar saat meraba-raba tepian danau yang tertutup rerumputan. Sebab bukan hanya ikan yang bersembunyi di tempat ini. Mana nih? Harus begitu kan caranya? Iya. Masuk ke pinggir. Kurung, iya, lain kurung di sebelah-sebelahnya. Kurung begini, lalu molo. Aduh. Banyak ikan mas. Iya, ikan.
Ikan cepat. Ayo buka, ya Buka. Memang jadi sekarang banyak gas kan? Nih. Jadi kalau misalnya mau ikut caranya Mama Jovin tadi, seperti itu, di pinggir-pinggir dengan air sehidung, dapat ikan besar-besar. Iya. Tapi kalau ini ngejaga di pinggir seperti saya, ikannya kecil-kecil. Gitu ya. Yang kecil di pinggir, ini yang besar di dalam. Di dalam situ. Jadi harus molo dulu. Masuk dulu. Nanti baru kita hitung. Awas tangan pegang ini nanti. Baiklah. Ini semuanya terkoordinir dengan rapi. Baik, Mama. Saya jaga di sini. Semua. Batang pohon yang terendam termasuk spot meraba yang potensial, sehingga pengepungan dilakukan lebih lama. Karena ikan yang didapat pun lebih beragam jenisnya. Iya. Ikan mabok. Aja. Ikan mabok. Apa sih itu ikan mabok itu apa? Ikan besar. Bukan ikan mabok karena di raba-raba dia mabok gitu. Iya juga ya, ikan besar juga ya. Baiklah. Nanti cari kembali lagi. Cari lagi Ya. ikan mabok lagi. Lompat ikan besar. Lompat jalan. Saya jadi ikut panik lama-lama di sini. Hasilnya banyak. Walaupun kadang-kadang masih kelihatan ya sama saya 1-2 yang kabur gitu, tapi most kebanyakan ketangkep semuanya dari pinggir. Tadi enggak kan, kalau misalnya kita itu tadi menyisir ikannya itu justru dari bawah naik ke atas. Kenapa? Biar tetap bersih. Jadi walaupun kita nih bawahnya lumpur, tapi begitu kita jalan maju menuju pulang, kita tetap bersih lagi. Aktivitas meraba ikan berhenti di daerah hulu, yakni ketika air sudah terlalu dangkal dan ikan semakin sulit ditemui. Tidak sampai 1 jam, kami memperoleh hasil yang banyak. Di antaranya ikan mas, gabus, ikan mujair, dan ikan betok. Ini menunjukkan bahwa potensi ikan di Danau Ayamaru masih terjaga. Hati-hati, itu tajam. Tanah Papua memiliki tanaman khas yang disebut buah merah. Salah satu jenis pandan dengan buah yang dapat dikonsumsi. Ya kan, kita mau masak-masak nih. Sebenarnya sih masaknya sih biasa, sederhana aja. Petatas direbus sama ubi direbus sama kaspi. Tapi yang luar biasa adalah ini, bumbu rahasianya. Pakai buah merah. Kenapa? Tadi saya tanya sama Mama Jovin kenapa pakai buah merah. Karena kalau pakai buah merah ini rasanya akan jauh lebih enak. Gak sabar kan pengen nyobain? Mari. Ubi adalah makanan pokok yang dikonsumsi secara luas oleh warga Papua di pedesaan karena merupakan sumber karbohidrat penting pengganti nasi. Ya. Nah, begini. Nah, ini dia. Jadi nanti dia punya jantung ini yang di tengah akan dibuang banyak. Nanti akan seperti ini. Nah, ini yang dimasak. Semua bahan akan direbus selama lebih kurang 1 jam. Ini dimasak semua dicampur. Tadi urutan layernya itu buah merahnya di paling bawah, lalu masuk petatas ya Mama ya, baru masuk atasnya itu suara. Nah, baru suara ya. Jadi ubinya dulu, baru atasnya singkongnya. Nah ini tunggu mendidih. Itu belum mendidih kah? Sudah. Coba buka ya. Berapa menit? Langsung matang. Nah lihat, udah seperti berbumbu.
Buah yang kaya vitamin dan mineral ini kemudian ditumbuk bersama singkong yang baru direbus. Kalau begitu kena mulut saya, yang kental terasa adalah ubi. Langsung bijinya di. Kalau di laut kita mengenal hiu sebagai top predator, maka untuk perairan tawar, ikan gabus toraja lah yang mendapatkan predikat itu. Target saya pagi ini akan berburu ikan gete-gete dan gastor. Khusus ikan gete-gete adalah ikan asli Danau Sentani. Cuma masyarakat bilang pun sudah agak sulit ditemukan. Saya akan gunakan umpan-umpan palsu untuk menaklukkan predator gastor di sini. Ikan dengan kepala mirip ular ini memangsa hampir semua jenis makhluk yang ada di perairan tawar. Bahkan kadal pun tak luput dari sambarannya. Saya menggunakan ban dalam. Saya ikat dengan tali. Kelebihan ini saya bisa menjelajah wilayah yang banyak tanaman-tanaman air dengan keheningan sehingga predator seperti gastor tidak terganggu dengan keributan dayung atau mesin motor. Biasanya ikan yang bisa tumbuh hingga hampir 1 meter ini gemar menunggu mangsanya di bawah rumput air atau daun teratai. Jika memakai umpan alami, kemungkinan mata kail akan tersangkut sangat besar. Untuk itu, saya memutuskan memakai umpan tiruan atau lure yang bentuknya menyerupai makanan favorit ikan gastor. Ini baru keren! Hey! Besar juga size-nya, keren. Nah ini, gastor. Gabus toraja yang punya andil besar juga untuk memusnahkan ikan gete-gete atau yang dikenal dengan apogon. Kondisi air mulai berubah. Angin kencang membuat permukaan danau yang tadinya tenang kini berombak. Jika sudah demikian, ikan target akan bersembunyi ke perairan yang lebih dalam. Hei, keren! Masih anak-anak. Ini ukuran seperti ikan anak saya, Latifah. Kita rilis. Umpan di atas, dia menyembunyikan mata kail sehingga apabila ada tanaman pohon tepat jatuh di atas tanaman pohon, mata kail ini terlindung dari karet kodok-kodokan tersebut. Jadi tidak sangat kecil untuk sangkut karena tersembunyi. Coba lihat. Rata, tangan saya sendiri pun juga tidak menyentuh. Ini perkembangan umpan-umpan sekarang. Ini baru keren.
Luar biasa, saya harus secepatnya tarik sekeras-kerasnya karena banyak teratai. Takutnya, coba lihat, takutnya nyangkut di teratai dan sifat ikan-ikan gabus-gabusan itu pasti dia sangkutin badan dan coba untuk kasih lepas mata kail. Dia sudah hampir lepas nih mata kailnya. Hutan basah di distrik Segun, Papua Barat adalah lahan kehidupan bagi suku Moy. Nah, kalau misalnya kita bicara hutan di Papua itu kental sekali, identik banget dengan yang namanya ulayat. Ulayat itu adalah wilayah. Jadi ada hukum ulayat di sini, jadi hukum wilayah di sini. Nah, ini suku Moy punya nih hutan Segun ini. Jadi kalau misalnya di sini ini adalah hutan produksi, tapi tidak semua pohon bisa dimanfaatin. Jadi di sini mengenal juga dengan kata tebang pilih. Nah, seperti ini nih. Ini Om Silas sama Om Yosef lagi ukur kalau misalnya mencapai garis luarnya itu 170 cm. Nah, itu berarti dalamnya diameternya itu mencapai 55,5. Nah, itu yang sudah bisa dipotong. Ush. Nah, kalau misalnya pada heran mau tebang pilih, mau ngukur pohon, kenapa bawa-bawa tombak? Oh iya, di sini. Jadi ini sembari ngukur, sembari kita cari bahan buruan juga. Nah, biasanya di sini memang dicari bahan berburu itu untuk makan. Bisa dapat apa-apa saja. Rusa dapat, kita tangkap rusa, dapat babi, tangkap babi. Apa yang ada aja. Nah, kalau misalnya dilihat ini tombaknya. Bentar. Nah, yang ini yang sudah modern ya. Ini sudah pakai ujung mata tombak begini, tapi yang ini lebih tradisional lagi. Masih sistem bambu runcing. Jadi dulu masyarakat di sini belum ada bisa beli mata tombak seperti ini, pakainya ini. Weh, mereka ukur yang besar lagi. Ayo kita ikut. Suku Moy, pemegang hak ulayat atas hutan Segun, harus melakukan penandaan secara ketat agar ekosistem hutan terus berlanjut menyangga kehidupan dari generasi ke generasi berikutnya. Bagi masyarakat suku Moy, hutan diibaratkan sebagai lumbung penghidupan abadi. Semua kebutuhan bahan pangan masyarakat terpenuhi. Nah, jadi ini memang ada hak wilayahnya sendiri nih. Kalau misalnya di sini, ini terbagi hak wilayahnya untuk Om Silas sama Om Yosef sekeluarga. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada perusahaan yang mau masuk, harus izin dulu ya ke keluarga ya, Om ya. Nah, itu. Jadi di sini masih kenceng banget yang namanya hukum adat. Bismillah. Iya, Pak. Ada rusa. Jadi ini dipasangnya memang udah 2-3 hari yang lalu. 2-3 hari lalu itu turun mau tanda lihat kayu sambil pasang jerat juga ya. Nih kasihan kaki kanan ya kena ya. Kalau misalnya saya sih kesian gitu, tapi buat masyarakat di sini lazimnya biasanya makan sagu ya Om ya. Sagu, umbi-umbian, akar-akaran. Nah, kalau dapat ikan. Nah, jadi kalau misalnya dapat rusa seperti ini ya berkah. Mereka dapat sumber protein tambahan gitu, dan ini tidak setiap hari dapat bisa. Om bisa pasang jerat ini 1 minggu, belum tentu minggu ini bisa dapat, minggu depan bisa tidak. Dan areal berburunya itu sangat luas. Jadi kalau misalnya di satu sisi saya kesian, di satu sisi buat masyarakat di sini, it's a gift, it's a blessing. Hasil perburuan rusa menjadi sumber pendapatan yang sangat penting. Harga jual seekor rusa di pasar lokal mencapai Rp1 juta. Hasil penjualan mamalia pemamah biak